Hari ini 10 Juni 2025, kembali dengan saya membahas XAUUSD. Ya, teman-teman bisa perhatikan kemarin kita sudah bahas dia dropping di sini yang akhirnya dia berhasil break strong bullish lalu tertahan lagi di momen yang sama. Kalau misalnya kalian perhatikan, tentu saya selalu bilang sama kalian 3280-an adalah level yang menjadi area menarik buat kita. Menarik buat apa maksudnya? Menarik selama dia masih berada di atas 3280 masih aman. Kalau misalnya saya ganti ini menjadi garis pun kalian juga bisa perhatikan ya 3280 3288. It's actually really similar situation. Artinya selama dia tidak berhasil sweep habis di bawah area tersebut masih akan berada di level ini. Kalau saya sih beranggapan pergerakannya apakah dia akan hajar atas atau hajar bawah kemungkinan besar besok ya. Which is ketika newsnya core inflation, year on year inflation dan juga core inflation yang month on month. Itu it will be make sense ya. Akan ada terjadi perubahan yang signifikan di dalam market. Yang penting sekarang kita adalah marking the zone. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, selama level tersebut tidak berhasil di break, maka dia masih akan kembali bullish. Next stopnya atau next targetnya ke 3380-an kembali. Namun jika dia berhasil drop, sweep di bawah sini, maka next stopnya turun sampai ke 3200. Jadi kita nih sedang dalam momentum sideways. Ini kan sideways lebarnya. Kalau sideways kecilnya hanya ini aja teman-teman. Yang kalian perhatikan. Naik, turun, hanya di sini-sini saja. Sampai kapan? Sampai ada perubahan yang signifikan di dalam marketnya. Jadi still waiting for the news. Secara tren saya bisa ngomong kalau misalnya ini memang dalam sideways. Secara struktur memang big potential. Kalau kita ngomong di daily masih dalam bullish momentumnya. Still in a good bullish momentum karena ini low, high, higher low, higher high. Di sini higher low, ya kan? Kalau misalnya dia bikin lebih bawah kan tentu jawabannya adalah equal lows ya. Jadi di sini masih ada harapan buat bullish. Walaupun kita belum tahu apakah dia akan sweep habis drop sampai bawah atau tidak. Now kita pindah ke Owanda kita ngomong di hampat kita ngomongnya di naked chart. Within this naked chart teman-teman bisa perhatikan ya, yang tadi kita sudah bahas. Jadi dia up, di sini ketahan, baru dia drop kembali. Nah ini tadi titik tengah yang tadi saya bilang 3280-an. Seandainya dia berhasil nge-sweep aja 3280-an ini, maka next stop atau possibilities-nya turun sampai 3200. Nah kondisi sekarang kalian bisa perhatikan drop signifikan di hari Jumat kemarin, bullish di Senin, ya kan? Dan ini masuk Selasanya drop kembali. Ya, jadi nampaknya bullish yang terjadi di sini hanya sebatas retracement semata dan dia kembali mengalami drop retest di area yang sama. Nanti ini akan menjadi beberapa level atau key level kita memanfaatkan untuk entry buy ataupun sell-nya. Untuk sekarang sih menurut saya bisa waiting the game aja. Nah, kita balik ke H1. Di H1 kita akan obrolin dari area-area yang kita sudah patok. Kemarin saya sudah sampaikan, tapi khusus di grow count only ya, bahwa 3321, 3319, 3324, 3326 ini adalah zona yang sudah usang karena tidak terlalu fresh sebab sudah di retest. Kecuali 3332, 3330 ini yang mana ternyata area tersebut sebatas fake breakout. Di sini dia fake breakout, baru dia kembali drop really significant. Jadi saya hapus dulu, saya hapus 3313 nih area pertengahannya saya. Dari sini ini saya akan hapus yang belum di sweep hanya 3301, 3299. Walaupun tadi dia drop sampai 3302 ya. Tapi ini akan saya jadikan dua patokan utama. Nanti yang area tadi saya akan jadikan buy scalping. Pertama teman-teman harus perhatikan dulu the level. Anggapan ini adalah highest-nya. Walaupun ini tidak ada swing high-nya, tapi kita bisa at least memperhatikan dengan swing low-nya di sini 618, 3324, 79 di 3330, which is the same things. 3324 ini sebenarnya adalah zona yang memang masih better karena di sini pun juga kalian perhatikan drop up langsung momentum ya. Langsung dia candle yang sangat amat signifikan. Dia candle signifikan untuk dropnya, so kita bisa patok 3326 dengan 3324 sebagai area apa? Ini adalah sebagai area sell saya yang paling dekat dulu, dan yang selanjutnya adalah di 3330, 3332. So within this one. Ini menjadi level lanjutannya. So ini adalah dua sell saya, high risk keduanya selama 3324 tidak di breakout dia 1 dan 3330 tidak di breakout dia 1. Lalu untuk selanjutnya within this lower level 3301, 3299 menjadi buy saya dan 3296, 3294 juga menjadi area buy saya. Ini keduanya sama-sama zona buy saya. Kenapa? Karena ini adalah zona semalam saya patok di dalam outlooknya saya sendiri. Jadi these two zone will be my buy high risk zone.
Now kita akan turun ke time frame yang lebih rendah untuk kita perhatikan zona-zona tambahannya. M15, M5. Nah, di M5 di sini kelihatan ya teman-teman ya, bahwa terjadi perlambatan di mana dia melambat dan mengalami penguatan yang juga lumayan signifikan. Jadi kalau misalnya saya patok this one menjadi salah satu level yang menarik, ketahan walaupun ada volatility-nya ya. Tapi nampaknya dia selalu closingannya always above that level. Jadi kalau misalnya saya tarik di sini, ini di 3304. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda teman-teman sama zona yang tadi. Jadi saya 3304, 3306, saya patok dan ini saya ganti jadi merah. Artinya apa? Ini adalah zona buy scalping only. Itu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya ini buy scalping, di mana sell scalpingnya? Kita tarik this level, drop 79-nya di 3316, 618-nya di 3313. Sebenarnya memang dua zona itu 3313 sih lebih tepatnya. 3313 ini adalah zona yang kemarin saya sampaikan di dalam grup Grow Count bahwa 3313 ini adalah level kunci. Ya, level kunci di mana dia sebenarnya bolak-balik di situ-situ lagi aja. Dan masing-masing zonanya ini saya kasih 10 pips saja. Now saya hapus. Dan ini adalah patokan utamanya yang menurut saya bisa dijadikan pandangan kita dalam scalpingan. 3306, 3304, 3314, 3313 ini 10 pips, ini 3317, 3316 juga 10 pips. Ya jarak kedekatan aja kalian bisa pilih. Dan ingat teman-teman, untuk scalpingan ini kan karena demand dan supply minor ya. Minornya di M5, maka area supply dan demand ini bisa kalian manfaatkan untuk scalpingan di lower time frame zone only. Untuk looking for profitnya ya 5-10 pips scalpingan cukup. Kalau misal tiba-tiba ada momentum masuk, misalnya dia jilat area demand zone terus dia bullish signifikan, dikasih 30 plus pips hitung sebagai bonusan. Dan ingat teman-teman, selalu pastikan konfirmasinya di dalam lower time frame. Kenapa? Karena kita ngambilnya di dalam lower time frame. Teman-teman perhatikan, kita tadi ngambilnya di M5 dan M15 untuk menemukan zona-zona tersebut. Ini dropnya signifikan dan ada terjadi perlambatan. Itulah kenapa pilihan buy yang menarik di 3306, 3304 ini bisa dilaksanakan. Nah, sekarang kembali saya jelaskan, hanya ada di sini saja teman-teman, tidak ada perubahan yang signifikan. Seandainya ini adalah lower level yang terjadi, seandainya ya, kan ini low, high, higher low, maka nextnya adalah higher high, maka seandainya kita ubah this one, higher high-nya akan tembus sampai 3344 dan itu butuh untuk nge-retest equilibrium di sini. Jadi seandainya ini bisa bullish strong dari sini, potensial dia bisa masih melanjutkan penguatannya. Namun jika dia breakout di structure, maka pembentukan selanjutnya adalah mengalami penurunan yang signifikan dan akan makan di 3280, 3278. Begitu aja sih. Ini adalah patokan yang sederhana dari saya dan menurut saya sudah tergambar dengan jelas. Sekali lagi saya bilang, untuk sell zone saya ada dua, 3324, 3326 selama 3324 tidak di breakout di H1. Lalu 3330, 3332 selama 3330 tidak di breakout di H1. Lalu untuk buy saya ada di dua zona juga, 3301, 3299 selama 3301 tidak di breakout di H1 dan 3296, 3294 selama 3296 tidak di breakout di H1. Normal. Jadi basically adalah buy on breakout or not buy on breakout, simple. Jadi ini kita pastikan aja level-level kuncinya dan memastikan bahwa pergerakannya akan signifikan juga. Kalau secara structure tentu ini adalah structure penurunan, ya ini adalah structure bearish. Tapi kalau misalnya dia masih mampu bertahan di sini, ini up, drop, nge-retest dan berhasil mampu bertahan di sini, maka next stopnya masih bisa lanjut lagi ke 3320-an ke atas teman-teman sekalian. Jadi harap-harap cemas bagi buyer dan harap-harap cemas juga sebenarnya bagi seller. Kenapa ya? Karena perlu menunggu momentum yang pasti dalam trading yang ingin dijalankan dalam XAUUSD kali ini. Ya, semoga membantu buat teman-teman, bagi teman-teman Grow Count. Nothing to be worry about ya, karena nanti pasti akan saya share mappingannya di dalam grup. Bagi teman-teman yang dari publik, kalian bisa tonton kembali video saya karena saya akan re-upload untuk XAUUSD-nya khusus buat mapping ini. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan teman-teman sekalian. Semoga membantu.